Halo guys, welcome back with me di Obrol Yuk. Hari ini gue mau membicarakan sesuatu yang sangat unik dan menurut gue dibilang tahayul bukan, dibilang mistis juga bukan, tapi mungkin kalian di rumah juga pernah ngalamin, termasuk gue yang baru-baru ini ngalamin nih. Dan juga kayaknya lu pernah ngalamin juga. Apa nih? Ketindihan. Enggak. Kita lagi nggak ngomongin yang mistis ya. Kita lagi bukan segmen horor-horor. Dan juga hari ini kita nggak masak ya. Iya. For your info bahwa kalau dia tuh kemarin di segmen sebelumnya kan dia memasak dan hampir terjadi kebakaran. Ya. Iya. Nah, hari ini kita mau ngomongin yang ini menurut gue unik dan kayaknya teman-teman di rumah, penonton juga kayaknya pernah ngalamin termasuk lo dan gue. Dan gue kalau gue baru-baru ini. Jadi waktu itu gue pernah lagi searching bukan lagi searching sih, lagi ngobrol aja gitu, lagi lihat di layar, lagi liatin orang main drum. Terus gue ngomong sama temen gue bilang, bro, gue kayaknya pengen beli double pedal nih, gue bilang gitu kan. Selang nggak berapa lama gue pulang nyampe rumah, di explore gue di Instagram itu muncul orang. Maksudnya kayak jualan double pedal yang gue omongin. Spesifik ya berarti iya, ya. Gue kayak, hah, kok ini bisa terjadi? Jujur ya, sebelumnya ini gue pernah ngalamin, tapi gue nggak nge gitu loh, kayak banyak hal-hal yang ya udah lewat aja gitu, dan gue nggak sampai gue pikirin betul-betul ini. Gue sampai semalaman gue kayak, kok bisa ya, gue bilang gitu kan. Lu pernah nggak sih ngalamin gitu? Oh, gue pernah banget sih. Sebenarnya ini sama ya, spesifik banget ya. Jadi gue kayak lagi ngobrol-ngobrol soal mau beli kalung. Mau beli kalung. Tiba-tiba, oke lah, abis selang berapa, kayak 5 menitan selesai obrol, gue ngeliat story Instagram. Lo tau dong, story Instagram tuh kalau di next, suka ada iklan yang di sela-sela gitu kan. Nah, kayak setiap berapa story gue next gitu, muncul iklan. Nah, iklannya ini bener-bener sesuai banget sama yang gue omongin kan. So gue lagi ngomongin tentang kalung kan. Iya. Nah, yang muncul tuh kayak toko perhiasan. Iya kan? Jewelry. Itu nggak cuman itu waktu itu kejadian berapa lama? Kayak berapa sebulan 2 bulan lalu gitu. Iya, ini masih belum lama kok, masih tahun-tahun inilah. Masih gitu. di tahun ini. Dan gue udah ngerasain ini tuh udah dari lama gitu. Kayak hal ini tuh terjadi sering sekali gitu. Sering kan? Maksudnya kayak bahkan kadang kita pikirin pun muncul, ya nggak sih? Iya. Pernah nggak begitu? Mungkin karena kita nggak sadar sebelum kita pernah ngomong. Mungkin kita ngomongin tapi kita nggak sadar gitu ya. Nah, waktu gue mulai cari-cari tahu, ternyata ada temen gue yang nge-DM, yang gue kan sampai gue masukin ke dalam story Instagram gue. Kayak gue bilang, creepy banget nih, gue bilang gitu kan. Kok bisa sampai terjadi hal kayak begini? Gue bilang, gue sendiri serem. Lu serem nggak sih waktu? Oh, mungkin lu nggak nyadar ya? Gue sebenarnya gini loh. Gue sih kayak udah pernah. Lu pernah lihat nggak sih kayak kalau lu nonton film-film luar atau sinetron yang mereka tuh suka tutupin kameranya. Oh iya. Suka tutupin mic-nya dia. Itu tuh dari situ sih gue mungkin ada sesuatu, tapi gue nggak pernah cari tahu, nggak pernah cari tahu. Nah, kemarin kan temen gue nge-DM gue kalau dibilang, bro, itu udah pernah dibahas di satu film yang di Netflix. Oh, di Netflix. Judulnya kalau nggak salah Social Dilemma. Jadi ini tuh lebih ke kayak mereka orang-orang yang pernah bekerja di mega internet gini, kayak Google, kayak yang pernah kerja di FB, gitu segala macam. Dia bilang mereka nggak mau, mereka berhenti karena ngerasa kayak ini udah mulai aneh gitu loh. Oke, anehnya gimana tuh? Kayak gini loh, maksudnya si internet ini tuh mendengarkan kita, always listening, tau nggak? What? Creepy banget. Iya, jadi biar gimana pun ceritanya, kita tuh kayak gini nih. Semua perangkat elektronik kita, gadget kita yang terhubung ke internet, dia akan mendengarkan kita. Oh. Gila nggak gue bilang? Gue bilang, what? Gue bilang, selama ini gue didengerin dong. Bener gak? Jadi everything yang kita omongin, dia denger. Bahkan secret pun. Wow. Gila banget. Jadi dia ada bikin simulasi. Jadi dia menceritakan kalau simulasi itu, jadi contoh gini, ini ada layar. Di layar ini ada 3 AI yang ngeliatin aktivitas lu. Jadi aktivitas lu itu kayak contoh di kamera lu gini, HP lu ada kamera. Lu ngapain kelihatan? Lu ngomongin apa, itu kedengaran jelas sama mereka. Wow. Jadi waktu mereka ngomongin begitu, akhirnya si AI-nya ini menganalisa semua yang lu omongin. Jadi lu ngomongin, contoh lu kayak tadi gue bilang gue mau beli double pedal. Mungkin dia lagi menganalisa
dia cari tuh toko-toko di Indonesia gini. Gue kan di Indonesia gitu kan. Oh iya, oke. Dia kan mencari di di location gua segala macam. Terus habis itu dia akan memunculkan si toko itu di waktu gue mau buka apa. Contoh gue lagi mau buka Instagram nih. Cepet-cepet munculin di Instagram. Itu dikasih lihat simulasinya. Tapi ini serem banget nggak sih, kayak lu tuh nggak ada privacy lagi. Kalau contoh misalkan lu nggak ada tujuan apapun, tapi lu memang yang suka bawa gadget lu tuh ke, misalkan lu lagi mandi, lu bawa gadget lu. Ya kan? Artinya selama lu dalam kamar mandi, Aktivitas apapun yang lu lakukan, ya walaupun mungkin lu cuma mandi gitu, iya. tapi semua tuh udah terekam di internet gitu kan? Betul, semua aktivitas lu, bahkan makanya kamera itu kan berbahaya kan. Sampai yang lu bilang di luar negeri ada yang tutupin kameranya sama suara mic-nya itu ditutup. Padahal nggak lagi ngerekam ya, dalam nggak kondisi ngerekam atau nggak kondisi telepon. Tetap bisa ya? Asal terhubung internet. Pantesan, apalagi video-video yang memang udah ke-store di memori kita. Nih, ada, ini kita nggak ngomongin soal sampai ke Google. Google kan perusahaan yang sangat besar. Iya. Dan menurut gue Google itu udah mendominasi internet seluruh dunia. Iya, biasa orang kalau cari langsung ke Google. Iya. Nah, ini contoh kita kasusnya si artis A. Ingat gak yang waktu videonya dia tersebar? Oh iya, yang berapa detik itu? Enggak. Artis bukan 19. Lu ingetnya 19 detik. Iya kan? Itu kan viral. Enggak. Artis A yang lama yang sama. Oh, yang banyak. Yang penyanyi. Yang banyak. Oke, yang masuk penjara kan? Ya, yang akhirnya masuk penjara. Itu kan dia punya laptop. Dia kan isinya ditaruhnya di laptop. Oh, gua nggak tahu tuh. Bagaimana laptopnya bisa kebobol? Berarti melalui internet dong. Oh, wow. Bener gak? Jadi secara nggak langsung orang yang bisa menghack sistem itu bisa menghack sampai sini, bahkan bisa sampai menghack kamera kita. Gila sampai sih. mic kita. Iya, kalau ada yang bisa ngehack dapetin jaringan, maksudnya kayak kan dari sosial media itu kan dapetin langsung kan dari kamera sama mic kita kan, gadget kita. Nah, kalau ada orang yang bisa ngehack ke sana terus dapetin informasi tentang itu, apa sih yang nggak bisa ditauin tentang kita? Kayak semua tuh udah kebuka banget nggak sih? Lu bayangin semuanya ketahuan gitu. Ini tuh serem banget sih menurut gue sih. Makanya gue bilang kalau mungkin teman-teman di rumah ya bisa sharing juga kalau di komen kalau ada nggak sih kejadian yang pernah dialamin serupa kayak kita gitu kan. Sama ada lagi fakta bahwa Mark Zuckerberg, pemilik FB, dia selalu semua gadgetnya dia, kameranya dilakban, sama suaranya dilakban. Wow, kayaknya abis ini gue bakal kayak gitu deh. Gila nggak? Gue baru kepikiran gitu. Oh my god, gue terus kalau ini kan maksudnya kita kan orang-orang awam ya, nggak terlalu ada rahasia-rahasia penting kayak mungkin kode nuklir atau sama something like that gitu kan. Nah, terus orang-orang pemerintahan petinggi-petinggi kayak presiden mungkin Pak Jokowi atau semacam itu gimana ya mereka ya? Ini gue cari tahu juga. Kalau misalkan HP kita, gadget kita bisa diretas atau dihack sama si internet, bagaimana dengan petinggi negara gitu kan? Iya. Gadgetnya dia atau bahkan komputernya dia di istana negara, ternyata semuanya itu dirakit sendiri. Oke. Jadi sudah dipasang sistem yang tidak bisa dihack. Pertama, anti spy lah ya. Iya, seperti itu dan HP-nya Pak Jokowi pun kalau nggak salah ya, kalau gue salah bisa tolong dikoreksi bahwa HP-nya seharusnya HP seorang presiden itu khusus. Dipesan khusus meskipun dia dari Apple atau dari Samsung dan segala macam, tapi itu dipesan khusus, dibuat khusus supaya yang nggak bisa diretas. Oh wow. Gitu. Gue bilang jadi selama ini yang kita ngapain aja gitu kan, maksudnya ada secret ataupun tidak ada, itu pasti kita didengerin. Sampai detik ini pun kita pasti didengerin, bener gak? Iya, jadi sekarang kita lagi ngomong nih, kita lagi didengerin sama Google. Coba saya halo dulu sama Mr. Gates. Halo Mr. Gates. Halo Mr. Gates gitu ya. Iya, how are you gitu. Ya nggak gitu, tapi nanti tahu-tahu di layar kita muncul I'm fine, thank you. Wah, bahaya. Kalau dibalas horor. Dibalas sih horor ya. Iya gitu. Jadi mungkin itu yang lu pernah alami. Pernah ada lagi nggak sih? Kasus apa ya? Mungkin ini sih sebenarnya nggak berhubungan banget ya. Tapi lebih ke keamanan privasi kita di internet tuh kayak menurut gua sekarang ini tuh udah kayak kurang banget gitu loh. Tahu nggak sih kasus pinjol-pinjol itu? Tahu? Nah, banyak di berita banyak. Oke, gue sih sempat dengar, tapi gue nggak pernah dalemin juga nih soal pinjol nih. Menurut tuh gimana tuh? Pinjol, ini yang gue sempat gue pikirkan adalah pinjol bagaimana bisa mendapat kontak keluarga kita atau rekan-rekan kita. Bahkan dia bisa menghack isi HP kita.
Wow. Itu lebih ngerinya, gitu loh. Jadi waktu itu gue sempat cari tahu juga kalau ternyata kalau kita menginstal aplikasi yang mengharuskan kita untuk, pernah nggak lu install aplikasi terus dia ini allow all contact, kamera, pernah nggak? Oh iya. Termasuk Iya, satu lagi, peduli lindungi. Oke. Itu lokasi lu pun ketahuan, lu di mana. Gitu Dan kan? mungkin apa yang lu lakukan juga ketahuan kali ya. Makanya si pinjol itu kenapa bisa mendapatkan kontak-kontak yang dia terus diteror-teror iya, gitu diteror ya. kontak-kontaknya kerabatnya dia lah gitu kan, bisa diteror segala macam itu dari situ. Jadi gue kemarin nontonin film itu yang nih Social Dilemma pun dibilang kita download aplikasi apa yang nggak terhubung ke internet, apa coba, nggak ada. Contoh Twitter, Google, ya kan, FB Google juga akan terhubung dengan Google, dengan mega internet ini kan. Google, terus FB, YouTube, semuanya terhubung. Semua. Itu sebabnya kalau kita ngomong apa, kita lagi buka aplikasi apapun. Jadi contoh kita lagi buka, kayak kemarin gue di IG kan. Gue kalau percaya atau tidak, gue buka YouTube pun pasti akan muncul tentang dram-draman. Kayak gue sekarang nih, gue kalau gue buka HP gue, Instagram gue yang di explore, itu akan muncul orang main drum. Iya, isinya drum semua Isinya drum-draman. Tuh. Wow. Semuanya, hampir semuanya itu muncul yang drum-draman. Jadi cuma karena sempat ngomongin gue cuma tentang drum. ngomong itu doang. Gue bilang gue pengen beli double pedal nih, kayak muncul langsung, gila nggak lu? Apalagi lu ngomongnya secara spesifik pengen beli gitu kan. Langsung dihajar semua ya. Jadi menurut lu itu mistis atau bukan? Ini sih bukan mistis sih. Tapi ini, nah, menurut gue pribadi, nggak tahu ya pendapat lu ya. Ini ilegal nggak sih? Kayak gini, ini kan lu kayak, sebenarnya kalau dibilang pencurian data, tapi ya kan sekalipun kita udah, ya kan kayak centang untuk setuju gitu kan, untuk term and condition-nya. Tapi kan kita kayak nggak pernah ada lihat klausal itu ditulis kalau kamera kita dan mikrofon kita bisa mendengarkan dan melihat semua yang sekalipun nggak lagi ngerekam gitu, ataupun sekalipun kita nggak store something di internet gitu kan. Tapi sadar atau tidak, banyak aplikasi yang mengharuskan dia menanyakan kita mic, kamera, allow nggak? Oke, tapi gue tuh berpikir ya, sekalipun kita low tuh kayak buat kebutuhan-kebutuhan kayak misalkan contoh Zoom, contoh lah ya, dia kan memang butuh menggunakan kita speaker dan cam kita kan. Iya. Nah, gue tuh berpikir itu tuh low itu cuman khusus ketika kita mau menggunakan gitu, bukannya dia bisa dengerin kita kapan aja kayak gitu loh. Nah nih, jadi kemarin sempet juga nih ada kasus si Oren, marketplace Oren, Oh, marketplace Oren, oke. Jadi ada kasus yang sempat viral bahwa orang yang berteman, gue juga baru tahu sih ini ada fitur berteman juga di marketplace Oh itu. iya, ada. Gue tahu itu kalau temenan. Ternyata aktivitas tuh bisa ketahuan. What? Aktivitas apa tuh? Lu lagi belanja apa yang udah pernah lu beli, kayak track recordnya ketahuan. Kalau lu beli sesuatu yang nggak seharusnya diketahuin orang, nah, ketahuan dong. Ketahuan. Tapi itu kan makanya kembali lagi kita harus pinter-pinter melihat kalau bisa membuat ini, kita harus bisa nge-hide juga. Mungkin memang bisa di-hide, tapi kan orang kan banyak yang nggak tahu. Iya kan, orang awam contohnya. Gimana mau nge-hide kalau nggak tahu kan fitur betul, itu kan? Betul. Makanya gue bilang gila, ngeri banget sekarang internet. Semuanya ketahuan. Berarti kita sebenarnya udah nggak ada privacy banget ya? Sangat nggak ada privacy sih sejujurnya. Makanya aplikasi apapun lu, di HP lu gue yakin ada YouTube, ada FB. Nah, YouTube itu dan Facebook mungkin ya, untuk beberapa handphone tuh aplikasi bawaannya nggak bisa di-uninstall. Nggak bisa di-uninstall. Biasa dari HP udah ada ya? Udah ada, dari lu pertama beli nih, baru dia udah ada aplikasi YouTube-nya, dan itu tuh nggak bisa di-uninstall. Mungkin ada yang bisa, tapi ada beberapa yang aplikasi bawaannya nggak bisa di-uninstall gitu. Makanya gue bilang, gila, gue bilang ngeri banget, gue bilang. Berarti secara nggak sadar, kita udah dipaksa untuk ngasih semua data kita, semua privasi kita ketahuan semua dari situ. Oh wow. Gitu loh. Oh, lu tau nggak sih, kemarin gue juga ada lihat nih, ini mungkin lebih ketara ya, tapi di beberapa negara tuh udah kayak mencanangkan buat karyawan tuh kayak pakai chip. Chipnya itu mungkin kayak cuma segede beras. Jadi ditanamin di tangan atau di mana gitu. Setahu gue sih di tangan ya, di sini ya. Nah, dia itu gunanya untuk apa? Kayak mengetahui aktivitas ya. Lebih ke arah ini sih, kayak misalkan lu kantor nih, lu kerja.
Nah, si chip ini tuh berfungsi untuk lu kayak lu tapping, Absen. Terus kayak nextnya bakalan bisa buat pembayaran, kayak store lu punya bank account, kayak gitu-gitu. Mungkin ya kayak Tapi pembayaran memang gue pernah online dengar, gitu. gue pernah dengar. Nah, ada negara yang sudah mengharuskan karyawannya ini. iya, dan yang kemarin itu kan soal ini kan, yang kayak buat ngecek kondisi tubuh lu kan, kayak suhu dan lain-lain itu terkait dengan COVID. Virus segala Jadi macam. kalau kita sakit atau ada virus COVID gitu kan, panas segala macam, langsung ke detect dan kita langsung data kita langsung dikirim gitu Iya. contoh ya. Nah, ini kan ngeri banget ya. Tapi kayaknya udah beberapa negara tuh yang mulai nggak tahu ya mewajibkan atau gimana ya. Tapi ini kayaknya bakalan kita akan masuk ke era situ sih sebetulnya. bakal masuk ke era situ ya. Betul. Lu pernah nggak membrowsing sesuatu yang lu nggak mau orang lain tahu? Contoh hal-hal yang ya pokoknya intinya lu nggak pengen orang lain tahu, yang tahu cuman lu sendiri. Ya, privacy lah ya. Terus si Google menawarkan satu mode yang untuk meng-hide itu histori pencarian lu gitu. Iya, mode kan? penyamaran. Mode penyamaran, iya, mode penyamaran. Nah, dia mengklaim bahwa ini bisa menyembunyikan segala sesuatu. Tapi sebetulnya kan Google tahu semua. Wah, iya. Kita nyari pakai apa? Pakai Google. Google Chrome. Iya betul. Muncul dia, ngomong dia. Iya. Nah, awal mulanya sebenarnya itu ya. Asisten HP itu. Satu hal lagi ini, asisten kenapa? Kan gue tuh selalu berpikir ya, kapanpun kita ngomong Google, HP kita nyala kayak celing gitu kan. Kayak Siri. Kayak Siri lah kalau di iOS ya. iOS. Nah, artinya kan dia selalu mendengarkan. Itu awal mula dari penasaran gue sama ini nih. Si mendengarkan ini nih. Si always listening, always understanding. Iya, waduh. Nah, balik lagi deh ke mode penyamaran tadi ya. Jadi ternyata mode penyamaran itu lu nggak privacy juga ya sebenarnya. Nggak privacy juga, ketahuan kok. Aduh, itu kayak satu scene film yang gue pernah nonton ya. Siapa? Mr. Bean. Iya, inget gak sih yang dia? Iya. Jadi dia di satu ruangan ada kaca. Dia juga. Dia pikir cermin. Ternyata itu cermin dua arah. Cermin dua arah. Wah, kayak gitu ya. Jadi selama ini ya. Selama ini kita ditawari ini, ditawari itu, download ini, download itu. Ya udah, semua privacy kita tuh udah kita yang ngebeberin sendiri. Kira-kira kalau kita pakai VPN aman nggak ya? Enggak dong. Tetap aja ya? Enggak dong, tetap enggak. Google di mana? Everywhere ya. Di luar negeri. Everywhere. Kantornya di luar negeri dan ini HP kita, gadget kita di Indonesia. Dia tetap akan dengerin kita dimanapun kita berada. Wow. Jadi sama satu hal lagi yang lu tahu sih. Ini kalau gue salah boleh dibenerin lagi sama para fansnya. Lu pernah dengar Hatsune Miku? Hatsune Miku pernah. Penyanyi Vocaloid. Yang dia sekalinya tampil konser pun dia kan hologram. Pakai itu ya, hologram. Dia kan hologram dan dia AI. Terus habis itu dia AI ya? Dia AI. Dia AI. Dia bisa berinteraksi sama manusia. Gue pikir itu dia cuma kayak ada orang yang mengoperasikan. Dia AI. Nggak ada, dia AI. Jadi contoh gue menciptakan si Mikunya. Terus ada di tahun berapa gitu gue lupa, dia dinonaktifkan. Oke. Waktu dia mau dinonaktifkan, dia tahu. Wow. Si AI ini kan terhubung internet ya. Berarti dia udah tahu. Terus ini yang mau gue pertanyakan adalah kenapa si penciptanya mau nonaktifin dia? Iya, kalau mau nonaktifin mungkin ada kayak maintenance atau semacamnya. Enggak, gitu kan dia udah nggak pernah konser. Dia udah dinonaktifkan secara permanen. Sampai sekarang. Yang gue tahu, maksudnya yang gue tahu di berita dan gue cari tahu lah. Maksudnya dulu kan gue sering denger Vocaloid. Dia kan Vocaloid kan sebutnya. Nah, si Vocaloid ini sering menyanyikan lagu-lagu yang kedengarannya happy, tapi isinya itu adalah tentang abuse, tentang depresi. Ini lagu-lagu ini tuh sebenarnya lagu-lagu yang, tapi ada orang yang menciptakan terus masukin ke dia kan. Nggak mungkin dia ciptain lagunya sendiri kan. Iya, tapi kan kalau dia dikasih lagu yang seperti itu, contoh dia kan ngomong bahasa Jepang ya. Dia ngomong bahasa Jepang dan dia mengerti dengan apa lirik yang dia nyanyikan. Iya. Mungkin nggak, AI itu kan artificial intelligence. Jadi dia bisa mengerti semua itu. Dia punya perasaan dan dia bisa masuk ke dalam lirik lagu itu. Maksudnya dia punya perasaan atas lagu tersebut. Kenapa si penciptanya mau nonaktifin dia? Kenapa? Kayaknya ini
kayaknya udah mulai creepy, bener? Udah mulai creepy ya. Ya kan, mungkin dia... Lu tahu Terminator nggak? Ah, Tahu kan musuhnya tuh sebenarnya AI kan? yang ditembak bisa bolong doang. Itu bukan? Itu robotnya. Tapi nggak tahu deh, lupa gue Terminator atau bukan ya. Ada satu film yang si penjahatnya nih AI. AI ini awalnya dibuat itu ceritanya untuk bantu manusia gitu kan. Iya. Ya untuk kita segala macam lah, kayak Jarvis kalau di Iron Man gitu iya, kan. kayak gitu. Itu kan ibaratnya contoh yang berhasilnya ya. Tapi kalau lu pernah lihat si itu film Iron Man pun yang akhirnya jadi Vision, ya kan? Nah, itu kan si Jarvis yang dan sempat ada itu kan AI yang jadi jahat. Nah, Iya. menurut gue juga pribadi gini ya. AI kan logik yang dia ambil dari internet. Iya. Nah, di internet itu kan bukan semua hal yang baik doang kan. Jadi semua hal mau baik, positif, negatif segala macam gitu. So, otomatis itu tuh terinstall gitu loh ke mereka. Jadi menurut gua si penciptanya menonaktifkan dia ya karena dia udah mulai creepy. Wow. Gitu. Ngeri juga ya. Jadi internet itu menurut gua kayak lu yang chip segala macam itu kita akan masuk ke era itu. Secara mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan ke arah sana kok. Jadi kita harus terbiasa dengan ini dan kalau bisa hal-hal yang privacy itu ya kita tutupi dengan cara yang contoh si Mark Zuckerberg lakuin. Iya, atau kita pakai ini handphone yang ABC, tau nggak yang ABCC 1 2 3 4 5 6. Itu kayaknya juga masih. Masa sih? Gue yakin masih. Wow. Itu ada Internet Explorer sih. Iya kan? Ada browsernya juga sih. Kecuali HP yang bener-bener zaman dulu. Oh, yang pakai ini, yang pakai antena kali ya. Yang bisa cuman buat telepon doang, nggak ada layar gitu ya. Nah, sama kalau banyak ilmuwan juga udah bilang kan, contoh kita ke depannya perang atau negara Rusia pun dia udah bilang gue nanti perang gue nggak mau pakai manusia. Drone gitu ya? Enggak, dia pakai robot yang diisi AI. Oh. Robot diisi AI. Tapi bahaya nggak sih kalau robot diisi AI? Misalkan mereka di setting untuk perang, berarti kan udah dipasangin skill set untuk perang kan. Kalau ada error sedikit aja membelot. Terus dia salah anggap musuh temen tuh sebagai musuh gitu. Friendly fire ya, jadi tembak teman sendiri dong. Lempar bom ke temen markas, kelar udah semua. Gitu. Tapi yang ngeri itu adalah nuklir bisa disabotase karena mereka internet. Iya, betul. Terhubung internet gitu kan. Kayak kita contoh lah kayak waktu sekarang pun karena udah adanya sistem elektronik e-tol, karyawan udah mulai dikurangin. Bener nggak? Iya, pasti. Dulu setiap kali kita lewat tol harus begini toh. Iya, kasih uang cash segala macam. Mulai dari situ terus pelan-pelan dia punya ini cuman buat ngetap doang, bantuin kita ngetap. Iya. Lama-lama nggak perlu, kita bisa ngetap sendiri. Lama-lama kita cuma lewat mobil doang, langsung kebaca. Udah ada. Iya kan? Udah ada. Gitu. Yang kita lewat dong udah langsung kebaca. Langsung kebuka. Iya. Pintu tolnya. Iya, gitu. Betul. Jadi ini AI, internet segala macam semua kita akan dikuasai. Menurut gue sih itu sih. Jadi sebenarnya kayak Rusia, Amerika, dia udah mendeklar gitu. Kalau seandainya ketika nanti terjadi perang, mereka akan 100% atau 80%, minimal 80% dia udah menggunakan robot AI yang diisi AI. Jadi kalau seandainya banyak sih sebenarnya film-film. Sebenarnya ini tuh plannya tuh kayaknya mungkin udah banyak tersebar ya kalau di luaran. Iya. Bahkan udah di film-film tuh udah isinya kayak gitu semua. Bener kayak di si Spider-Man Homecoming kan gitu kan dia. Memang di drone. MCU ya itu ya. Itu semua udah Mereka sudah prediksi AI sebetulnya. semua sebenarnya kan. Itu kayak prototype mereka. Prototype. Itu udah prototype mereka untuk menunjukkan kalau seandainya ke depannya ini nanti mereka kan semua full AI. Termasuk semua hal yang kita. Nah, jadi mereka bisa meretas apapun yang ada di gadget kita. Itu sih ngeri banget sih. Ngeri kan? Nah, itu buat penonton teman-teman di rumah harap lebih berhati-hati dalam menggunakan gadget, menginstal aplikasi dan semoga ilmu ini bermanfaat ya untuk kalian.
Ya. Oke, thank you untuk sharing hari ini ya. Nanti kita next video kita mau sharing sesuatu konspirasi lain lagi, kita bisa tuangkan di sini ya. Oke. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di next episode.